Inti daripada pertemuan antara Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi ini justru menjadi momentum perekat bahwa pertemuan itu adalah pertemuan yang sangat baik, bahwa kita bisa melaluinya dengan baik. Itu paling penting. Kita gagal melalui ini, berarti kita banyak kegagalannya ini. Karena ini Anggota DPR RI dari fraksi Golkar, Gede Sumarjaya Linggi, menggelar kegiatan reses di wilayah Tibu Beneng, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Senin 9 Maret 2026. Kegiatan yang berlangsung di kediaman anggota fraksi Golkar DPRD Badung, Gede Suraharja ini, menjadi momentum untuk menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus mempererat komunikasi antara wakil rakyat dan konstituen di daerah pemilihan. Dalam kesempatan tersebut, Partai Golkar juga menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada masyarakat yang akan merayakan Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Turut hadir mendampingi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Badung, Anak Agung Nurah Ketut Agus Nadiputra bersama jajaran pengurus dan kader partai. Dalam sambutannya, Demer menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian untuk membantu masyarakat, sekaligus memperkuat nilai toleransi antar umat beragama. Saya lihat banyak kaum muslim di sini, itu saya ucapkan selamat berpuasa. Semoga nanti pada hari yang akan datang merayakannya betul-betul dengan kegembiraan dan kesenangan. Dalam kondisi situasi negara yang sudah dunia yang kurang baik ini, artinya sedang tidak baik-baik saja. Saya bersyukur sekali kita berada di Indonesia, masih jauh dari konflik ya. Pada tahap sekarang ini kita sudah yang namanya swasembada pangan Bu, mulai tahun ini. Jadi kita sudah tidak impor beras. Biasanya kita impor beras, karena sudah tidak impor beras. Ini termasuk kita syukuri berada di Indonesia dengan berbagai keragaman, dengan berbagai kondisi yang ada di Indonesia. Kita masih tetap menjalin persahabatan, persatuan, toleransi, apalagi di Bali. Toleransinya sangat baik ya. Dalam beberapa hari yang lalu saya juga sempat ke daerah Buleleng menyerahkan sembako juga Bu, untuk hari raya. Itu ke desa Pegayaman namanya Bu. Ibu-ibu ada yang tahu desa Pegayaman nggak? Tahu ya? Desa Pegayaman itu desa tua yang cukup keberadaannya itu di tengah gunung Bu. Ya, kalau ke sana agak masuk gitu ya. Itu turun temurun di situ itu di abad ke-14 tahun 1400-an Bu. Ya, dia dikirim oleh dari kerajaan Blambangan untuk bersama-sama katanya sebagai pasukan. Waktu itu urusannya mungkin dengan penjajah ya. Terus kemudian akhirnya ditempatkan di satu kampung, dan namanya pun sekarang itu banyak memakai nama orang Bali. Depannya orang Bali, belakangnya nama Muslim. Namanya ada Ketut Jamal, Nyoman Samsudin, itu banyaknya Bu. Dan bahasanya, kalau saya masih kecil-kecil waktu itu di Buleleng itu Bu, ibu saya ini jual beli hasil bumi dulu. Jadi kalau ada orang yang mau jual cengkeh ke kota dan bahasanya bahasa Bali halus, itu pasti dari Pegayaman. Ada yang berasa dari bahasa Bali halus yang jualan itu pasti orang Pegayaman. Nah, itulah toleransi di Buleleng yang terjadi, dan
Nanti mungkin kapan-kapan nanti saya juga akan datang lagi ke sini. Biasanya juga kami di DPR RI ini, apa yang diterangkan tadi, karena saya sudah 5 kali di DPR RI, apa yang diterangkan tadi bahwa saya sering mendapat juga bantuan-bantuan di pusat yang disalurkan ke daerah. Mudah-mudahan nanti di Idul Adha ada lagi sumbangan korban, nanti mungkin dicatat oleh santri ya. Saya harap nanti kami dari Partai Golkar mengucapkan selamat nanti Hari Raya, kalau kita tidak ketemu lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri tentunya, dan juga kami berharap mendapat dukungan Partai Golkar, ya, mendapat dukungan dari ibu-ibu untuk Partai Golkar, karena kalau boleh dibilang Partai Golkar ini milik kita semua, Bu. Nah, mudah-mudahan sekarang ini Golkar tetap di hati ibu, dan Golkar tentunya tetap kepada posisi di mana karya-kekaryaan selalu akan bekerja siap siaga. Kita mempunyai slogan, ya, karya siaga gatra praja. Kita selalu bersiap sedia untuk bekerja, karya itu kerja, siaga itu siap sedia. Nah, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi, dan sekali lagi saya mohon doa restu, ya, sekaligus kami merayakan Hari Raya Nyepi juga. Mudah-mudahan ini nanti tidak ada gesekan gara-gara sedikit anak muda nanti ribut kita bersama-sama gitu ya. Mudah-mudahan jangan sampai segitu, Bu, ya. Dan tolong ingatkan juga, saya juga mengingatkan mungkin anak-anak saya juga di sini untuk menjaga kesatuan persatuan yang sudah sangat baik sekali. Daripada pertemuan antara Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi ini justru menjadi momentum perekat bahwa pertemuan itu adalah pertemuan yang sangat baik, bahwa kita bisa melaluinya dengan baik. Itu paling penting, Bu. Kalau kita gagal melalui ini, berarti kita banyak kegagalannya ini. Karena ini paling berat ini sebenarnya, pertemuan antara Idul Fitri dengan Nyepi. Nah, paling berat ini, ujian paling berat lah. Kalau kita bisa lolos dari ujian ini, berarti selanjutnya kita akan lolos dari ujian ini. Untuk itu maka bersabar-sabar kita pada Hari Raya ini, semuanya bersabar, keluarga bersabar, Bali bersabar, teman-teman muslim juga bersabar. Itu saja barangkali, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ketua DPD Partai Golkar Badung, Turah Tut, juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang hadir dan memanfaatkan momentum reses untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Saya selaku Ketua DPD Golkar Golkar Badung pada hari ini tidak akan banyak menyampaikan beberapa kata-kata, tapi dalam hal ini saya yakin nih yang hadir pada sore ini adalah semua kader-kader dan militansi Partai Golkar. Betul apa tidak? Berarti untuk ke depan ini Desa Tinggi Beneng yang merupakan dapilnya Pak Suroharjo, mohon Pak Suroharjo nanti kasih dukungannya, nggih. Tapi dengan syarat beliau itu harus tetap turun. Apalagi sekarang udah ada kita sudah punya wakil yang ada di Bali, yang ada di DPR RI, dan yang ada di kabupaten. Silakan yang di DPR ini DPRD Bali, ini adik kami Cok Jik, mohon dibantu juga ke depan. Oke. Nah, nanti bisa minta program-program ke beliau. Begitu juga kepada Pak Gede Sumar Jayo Tinggi. Kalau beliau ini sudah tidak asing lagi, sudah diakui kelihayan beliau dalam berpolitik. Itu yang kalau turun menyerap aspirasi pasti ada oleh-olehnya seperti itu. Ya, itu yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besar. Saya akhiri dengan Pramu Santi. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
hari ini kami berada di daerah Kuta Utara, di mana kami ikut mengurangi beban untuk hari raya, baik itu hari raya Nyepi maupun hari raya Idul Fitri. Dalam rangka bulan puasa kali ini, saya bersama Ratu, bersama Tuncok, menemui masyarakat bersama-sama dan sekaligus menyampaikan pentingnya toleransi beragama, dan sekaligus juga kami menyampaikan apa-apa yang menjadi program-program pemerintah di pusat yang bisa diakses ke masyarakat di daerah Bali ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya bantuan program pemerintah itu bisa sampai dengan baik kepada masyarakat kita, sehingga apa yang menjadi program pemerintah bisa nyambung dengan masyarakat, sehingga benar-benar bisa dilaksanakan. Kemudian juga akhirnya nantinya percepatan daripada kesejahteraan masyarakat itu juga lebih cepat, dan itulah tujuan dan hakikat daripada kami berpolitik juga demikian. Tujuannya adalah sebenarnya yang paling penting itu bagaimana mensejahterakan masyarakat lebih cepat dan mengurangi beban-beban masyarakat yang tentunya masyarakat yang kurang beruntung. Selain pembagian sembako, kegiatan reses ini juga diisi dengan penarikan kupon berhadiah. Puluhan rice cooker diundi secara langsung kepada masyarakat yang hadir, sehingga menambah antusiasme warga. Melalui kegiatan reses ini, Partai Golkar berharap komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat semakin kuat, sekaligus memastikan berbagai program pemerintah dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Hendra Warna Berita mengabarkan.